Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Yuda dalam Kultum Sejenak Kuliah 7 Menit di bulan Ramadan di tahun 1445 Hijrah tahun 2024. Menarik sekali hari ini tetap bersama kita dan membersamai setiap Ramadan gitu ya, di setiap seasonnya, season 1, season 2, dan season 3. Dan kali ini tetap bersama kami adalah Ustadz Suhada. Selamat datang Ustadz. Ini luar biasa, masih semangat lagi ya Ustadz, karena makin mendekati Idul Fitri ya Ustadz ya. Ya, ini tetap untuk bisa memberikan arahan, masukan, dan juga memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang telah masuk ke Instagram Krakatau Steel Official. Dan ini sudah masuk lagi satu pertanyaan dari rekan kami, saudara kami @Anissa_Idrus_. Nah, ini terima kasih atas pertanyaannya yang telah dilontarkan kepada kami melalui channel Instagram official akun Krakatau Steel. Pertanyaannya adalah, ketika seorang laki-laki sudah menikah, Ustadz, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Kami persilakan jawabannya, monggo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyrikuna bihi syai'an. Kemudian jadi artinya itu, dan beribadah kepada Allah, beribadah kalian kepada Allah dan janganlah musyrik, wabil walidaini ihsana. Al-ayah, ya masih panjang ayatnya. Jadi pada ayat itu Allah menyampaikan bahwa kita diperintahkan ibadah kepada Allah, dilarang musyrik, dan berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Nah, jadi ternyata berbuat baik, ihsan kepada orang tua itu didekatkan dengan ibadah kepada Allah. Arti memang birrul walidain ini sesuatu yang mesti didahulukan gitu ya. Namun ya, ketika kita ini melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, di mana tujuan menikah itu di surat Ar-Rum ayat 21 itu ya, sangat populer ayatnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum al-ayat dan seterusnya itu ya. Jadi menikah itu punya tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, yang mawadah warahmah. Nah, jadi sakinah itu ada ketenangan. Ada kecukupan dari segi fisik, yaitu sandang, pangan, papan, biologis. Orang sakinah itu, Pak. Yang kedua, sakinah mawadah itu ada ketentraman. Terjadi kalau suami istri saling pengertian, saling memahami, saling menutupi gitu ya. Nah, kemudian warohmah ini kasih sayang dari Allah. Nah, dari dua hal tadi, birrul walidaini sama tujuan kita melangsungkan sebuah pernikahan, ini dua hal yang jangan dibenturkan, Pak Yuda. Oh, siap. Jangan dibenturkan. Nah, dibenturkan ya. Jadi satu sisi kita berbakti kepada ayah dan ibu, di satu sisi kita punya tujuan menikah ini ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kalau ini dibenturkan, lebih mana dahulu dan sebagainya, nanti jadi masalah gitu ya. Nah, sehingga tetap ya, ketika kita menikah maka mertua juga orang tua. Betul. Ketika ada pernikahan maka menantu juga anak sendiri kan gitu. Nah, adapun kalau misalkan dalam perjalanan memang harus dipisah rumahnya gitu ya. Karena kan ada yang mengatakan satu rumah tangga tidak bisa dua nakoda, barangkali begitu Pak Yuda. Nah, itu teknis saja. Ya, artinya tidak mengurangi bakti kita kepada orang tua dan tidak mengurangi niat kita membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Barangkali seperti itu Pak Yuda. Baik, luar biasa. Ini tadi surat An-Nisa 36. An-Nisa 36. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu itu
berbuatlah ihsan. Oke, baik, menarik ini karena pertanyaannya langsung dari Anissa Idrus ya. Jadi sebenarnya memang bisa sambil mencerminkan gitu ya. Bahwasanya ada beberapa petuah-petuah yang bisa disampaikan dari namanya saja sudah menarik gitu ya. Ini juga menarik yang Ustadz tadi ada kata-kata sakinah mawaddah warohmah. Terus bagaimana nih Ustadz kalau misalkan pandangan Ustadz terkait misalkan ada nggak ya Ustadz kasus di mana mawaddahnya ada, sakinahnya ada, tapi ya ininya nggak dapet gitu, atau memang sebenarnya pada prinsipnya semua akan diberikan bersama-sama atau gimana Ustadz? Sakinah itu terpenuhi kebutuhan fisik, makannya ada yang dimakan, kemudian rumahnya ada yang ditempati, baik itu mau rumah sendiri lebih bagus atau rumah kontrak juga nggak apa-apa, atau rumah orang tua nggak apa-apa gitu, Pak Ida ya. Nebeng dulu ya Ustadz ya. Kemudian kebutuhan biologis. Nah, ini kebutuhan fisik ini namanya ada ketenangan. Kalau itu tidak terpenuhi nggak tenang tuh keluarga itu. Ya. Yang kedua itu sifatnya rohani, Pak Yuda. Rohani. Nah, jadi rohani ini terpenuhi kalau kedua belah pihak ini ada saling sifatnya positif. Saling memahami kekurangannya, saling menutupi kekurangannya, bukan saling saling menjelek-jelekan, saling cemburu yang berlebihan. Jadi saling yang sifatnya positif. Istri pengen dihargai, kita juga pengen dihargai. Ini istrinya kerjanya di rumah saja, kami yang capek nyari duit nih laki-laki. Nah, kadang-kadang itu ego seperti itu yang akan merusak keharmonisan. Sehingga mawadahnya tidak bisa tidak terpenuhi gitu Pak Yuda. Jadi memang ya harus saling memahami, saling merasa membutuhkan, saling menghargai, dan saling yang sifatnya positif. Baik, ini luar biasa nih petuah. Buat yang sudah berkeluarga, ini mudah-mudahan Mbak Anissa juga udah berkeluarga ya, karena pertanyaannya terkait laki-laki sudah menikah gitu ya. Apakah merepresentasikan pertanyaan kondisi aktual dari Mbak Anissa? Mudah-mudahan pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Suhada ini bisa membantu memberikan pemahaman terkait hal itu. Dan juga nih penting buat teman-teman sama muslim yang sudah siap untuk menikah, jangan ragu untuk menikah. Meskipun tadi yang disampaikan Pak Ustadz, kalau misalnya rumahnya numpang dulu mertua, ya yang selama kita masih dan kita diizinkan gitu ya Ustadz ya, ya mungkin sah-sah saja, asalkan niatnya benar, menikah itu untuk ibadah begitu ya Ustadz ya. Baik, ini luar biasa pertanyaan di episode ke-7 ya. Ini tidak kerasa kita sekarang udah masuk ke episode ke-7 Ustadz. Nah, ini makin kesini makin mendekati Idul Fitri, makin semangat lagi gini kan. Mudah-mudahan tetap semangat ibadah puasanya, dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran di sesi ini. Sampai ketemu di Kultum Sejenak season ketiga di episode terakhir minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.